kebanyakan mencari nafkah di bidang seni, terutama di topeng, khususnya rangno di koyo lan barong. Tapi di selain itu kulit alisiki. Kalau kulit ini ke di koyo dan wenten nyaingin, durung wenten nyaingin di koyo. Napi ini ke pakaian tari Bali ke dari kulitnya. Kebanyakan suplainya dari koyo wenten. Pilih kayu yang akan dipakai untuk membuat topeng. Jadi kita menyesuaikan harinya, dalam artian kalau kita akan membuat sebuah topeng yang akan disungsung atau dipuja oleh umat tertentu atau desa adat tertentu, jadi harus dilalui adalah proses-proses. Yang pertama yaitu menentukan hari baik untuk mengambil kayu atau mempel kayu. Yang kedua harus ada upacaranya, karena di sana kita akan mengambil kayu dari benda yang hidup atau pohon yang hidup, diambil sebagian, namun kita tidak mematikannya atau membunuhnya, namun diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan untuk membuat topeng itu. Dan proses upacara itu biasanya diadakan dan dipimpin oleh seorang sulinggih. Kalau sekarang cuma dari bahan aja agak sulit. Cari kayunya yang lebih tua gitu. Kalau yang muda kan banyak gitu. Kalau pakai barong harus kayunya memang betul-betul tua biar nggak kisut gitu. Ya, kalau pewarnaan, kalau warna Bali yang warna tulang itu yang carinya jenis ancur yang sulit gitu. Sama kenjunya yang pakai warna merahnya itu gitu. Kalau pakai warna udah jadi seperti akrilik, gampang didapat di toko-toko gitu. Ya, di perkumpulan kami memang visinya memang ingin pertamanya ingin melestarikan seni yang ada di Banjar kami. Di Museum Bali itu memiliki koleksi topeng dari awal topeng berada atau topeng zaman dahulu. Ya, saya kira kalau generasi muda, saya berharap tidak hanya berpikir untuk teknologi. Nah, setidaknya adalah kita melihat hasil karya para leluhur kita. Untuk di Banjar Payo diri kebanyakan mencari nafkah di bidang seni, terutama di topeng, khususnya rangno di koyo lan barong. Tapi di selain itu kulit alisiki. Kalau kulit ini ke di koyo dan wenten nyaingin, durung wenten nyaingin di koyo. Napi ini ke pakaian tari Bali ke dari kulitnya. Kebanyakan suplainya dari koyo dan kodnya. Kalau sawah nih kan kita dan modal sawah nih kebanyakan pun iki artinya di kayu. Ya cara mungkin corona niki sok dan bersidang dan tamu. Fungsi tapel, kalau topeng tradisi untuk upacara genten, upacara ini untuk feodalan, untuk di pura gitulah. Kalau ini topeng tradisinya, kalau topeng anom misalnya wedan dalar sana mau sungsung dan dikeramatkan wedan dalar. Kalau topeng rangno kan ampun umum nih ke mau untuk di pura wedan.
Kalau di desa kami di Batuan, kalau istilahnya hutan itu di sekitaran pura dalam itu kan memang di sekitaran kuburan setra istilahnya di istilah Balinya itu kan memang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, misalnya kayu bule. Kayu bule itu memang kayu topeng itu sebagian besar bahannya dari kayu bule karena kayu itu memang teksturnya memang bagus untuk dibikin topeng. Ya kalau misalnya kalau tidak yang di Batuan sekitaran pura dalam saja yang ada masih ada tumbuh-tumbuhan yang besar yang lebat itu. Dan misalnya kalau yang ada yang membuat istilahnya topeng sakral itu ada beberapa yang mencari kayu yang di sekitaran yang tempat keramat itu. Nah, di sana kalau memang ada yang mencari kayu untuk yang disakralkan, itu ada ritual yang memang khusus dipersembahkan untuk mencari sebuah kayu yang memang untuk dikeramatkan. Memilih kayu yang akan dipakai untuk membuat topeng, jadi kita menyesuaikan harinya, dalam artian kalau kita akan membuat sebuah topeng yang akan disungsung atau dipuja oleh umat tertentu atau desa adat tertentu, jadi harus dilalui adalah proses-proses. Yang pertama yaitu menentukan hari baik untuk mengambil kayu atau mempel kayu. Yang kedua harus ada upacaranya, karena di sana kita akan mengambil kayu dari benda yang hidup atau pohon yang hidup, diambil sebagian namun kita tidak mematikannya atau membunuhnya, namun diambil sebagian sesuai dengan kebutuhan untuk membuat topeng itu. Dan proses upacara itu biasanya diadakan dan dipimpin oleh seorang sulinggih. Nah, setelah kayu kita dapatkan, proses untuk membuat topeng, kalau itu akan disakralkan atau dipuja, itu harus melalui yaitu tahap pertama, yaitu kayu itu ditentukan berapa ukurannya dan untuk apa. Setelah itu akan ditapak, atau pertama diawali oleh yang membuat itu adalah seorang sulinggih, atau dia yang akan memberikan taksu kepada kayu itu, baru dikerjakan oleh senimannya. Nah, untuk tahapan seperti membuat patung ini, contohnya memilih salah satu karakter binatang, misalnya ini binatang badak. Nah, seniman itu harus mengetahui juga anatomi binatang, karena karakter itu misalnya binatang badak, apanya yang karakternya. Misalnya kalau badak itu karakteristiknya itu adalah hidungnya atau culanya. Nah, contohnya yang lain adalah binatang babi atau barong bandung. Nah, dia memiliki karakter yang berbeda. Setiap topeng itu memiliki karakter dan seniman itu harus memahami karakter-karakter tersebut. Nah, dari sana dia akan belajar pengalaman-pengalaman dan untuk mendapatkan hasil karya topeng yang terbaik. Nah, setelah topeng ini dipahat sesuai dengan karakternya, setelah itu dihaluskan dengan pemutih, nanti proses berikutnya adalah pewarnaan. Ya, nanti di dalam pewarnaan ada dua jenis warna yang akan biasa digunakan, yaitu baik warna yang dengan bahan kimia atau pigmen, atau warna menggunakan bahan alami dari bahan tulang. Nah, untuk proses yang bahan yang mewarnakan pigmen kimia itu lebih gampang, karena warna itu tinggal kita bisa mendapatkan di toko-toko warna. Namun kalau kita menggunakan warna Bali atau warna biasanya menggunakan tulang, itu agak rumit karena prosesnya agak lama, karena itu mengolah bahan-bahan yang dari alami, misalnya tulang, ancur atau kencur,
itu akan diolah, dicampur, dan baru dipasang di topeng. Nah, kalau warna alami itu teknik pemasangannya akan secara bertahap untuk pengolesannya atau penerapannya. Tapi kalau menggunakan warna kimia itu secara praktis kita sudah bisa menggunakannya, karena itu mendapatkan bisa di tempat-tempat toko-toko atau sudah beredar di masyarakat. Nah, untuk proses setelah pewarnaan biasanya ada proses finishing. Nah, finishing di sana kita akan mengoles topeng itu, dia akan menjadi lebih dipercantik. Misalnya kalau topeng biasanya dia menggunakan perhiasan baik perak maupun emas. Di salah satunya misalnya di Cunang ini kita akan menggunakan perhiasan emas. Nah, atau menggunakan perhiasan perak. Selain menggunakan perhiasan emas atau perak, ada aksesoris yang dipakai di dalam atau untuk menghias topeng, biasanya dari dia kulit. Nah, kulit itu kita menambah sentuhan-sentuhan ornamen, patra punggal, patra Ulanda, patra Cina, itu kita olah di dalam bentuk hiasan. Nanti finishingnya kita memakai prado atau warna prado, baik yang berupa prado oles maupun prado tempel. Nah, setelah proses finishing selesai atau menghiasnya selesai, nanti di akhir pembuatan topeng akan ada acara penutupnya untuk memberi taksu di topeng itu. Biasanya proses finishing itu adalah acara melaspas. Melaspas itu adalah tahap akhir dari pembuatan sebuah topeng untuk menghidupkan topeng itu agar memiliki taksu. Nah, taksu di sana nanti akan juga seperti awal kita membuat topeng, karena di sana ada proses napaan diawali dengan oleh tapak tangan oleh seorang selinggih. Di akhir finishing topeng itu agar memiliki taksu yang baik atau bagus, juga diakhiri oleh seorang sulinggih dengan upacara-upacara yang sudah ditentukan oleh para sulinggih. Kalau untuk pembuatan topeng itu tergantung juga dari bentuk dan kerumitan yang topeng yang kita bikin. Misalnya kalau yang topeng sejenis ini, ini kalau maksimal dikatakanlah kita rutin bekerja, tidak ada kegiatan luang lagi, ya sekitar 2 minggu udah jadi. Itu pun kalau memang tidak puas kita dengan hasilnya, kita bisa perbaiki lagi, entah kita mencari inspirasi atau ide yang lain. Misalnya membuat sebuah barong punggalan itu, kalau itu lebih lama lagi, bisa sampai 1 bulan. Soalnya gini, misalnya kita membuat topeng, kita mencari kayu, proses pengeringnya tidak bisa menentukan. Misalnya kering, kalau sudah dari kayu kita ambil memang sudah kering, lebih cepat. Kalau memang lagi basah, untuk dicat itu memerlukan waktu yang lebih lama. Soalnya kalau kita mau ngecat itu, kayu itu harus kering dia. Soalnya kalau masih basah dicat, ini hasilnya kurang bagus. Nah, itu pengalaman yang sering ditemui di lapangan. Karena proses pengering yang umumnya dipakai di kalau tukang topeng itu, ada yang proses pengeringnya itu dipecah dulu kayunya, dipecah-pecah biar dia terbentuk kecil-kecil. Misalnya seukuran berapa, kita pecah dulu, kita diamin aja. Kalau udah kering dia, baru kita bikin. Ada juga yang lebih cepat. Kita kayu mentah, biasanya kayu kita udah baru datang kayunya, kita bikin dulu. Setelah itu kita rebus
Setelah kita rebus itu, dia lebih cepat dia keluar getah-getah kayu itu. Makanya habis itu tidak boleh dijemur. Kalau udah kita jemur, dia bisa retak-retak dia, karena dia dipaksa untuk kering tuh. Kalau untuk yang bagus, untuk yang pengeringan yang kami kerjakan umumnya, setelah dipahat, setelah dihaluskan, digantung tuh dia proses pengering cuma pakai angin saja. Dia keringnya lebih bagus, dia tidak pecah. Kalau ornamen itu biar lebih meriah gitu lah kelihatannya. Ada pakai jawan, pakai permata ya diamond gitu. Kalau proses pembuatannya sekitar 1 bulanan lah. Khusus di sini dalam regelar ini kami dari Citrakara mengambil tema Kamandaka Batuan. Istilahnya itu Kamandaka itu kan hutan, isi hutan. Dan di sini kita tidak hanya figur kera atau yang lainnya. Itu nanti teman-teman di sini kan banyak menampilkan ada barong, ada barong cat, ada barong babi nanti, barong macan nanti. Itu dari teman-teman itu ada berbagai macam karakter yang akan bisa ditampilkan nanti dalam pergelaran acara ini. Jadi sini kita sedang berproses membuat topeng dengan tema Kamandaka. Sesuai dengan temanya, di sini saya ingin membuat karakter topeng dengan keras, itu topeng binatang, wajahnya berupa binatang. Jadi yang saya ambil temanya, karakternya adalah topeng badak. Jadi badak merupakan sebuah binatang. Dalam posisinya dia di arah mata angin itu merupakan terletak di barat laut, dewa Yu-Gi-Oh. Jadi badak merupakan sebuah binatang penghuni dari hutan. Dia dalam posisinya, tapi dia sangat penting dalam kehidupan kita semua. Jadi dalam prosesnya topeng ini terbuat dari kayu pule dengan ukuran yang agak besar. Jadi tujuannya adalah topeng ini selain sebagai topeng akan ditarikan, tapi topeng juga sebagai sebuah karya seni yang akan dipajang, dinikmati. Namun dalam prosesnya topeng merupakan bagian dari seni kriya. Jadi tidak hanya untuk ditarikan, tapi bisa dipajang untuk dinikmati. Ini saya lagi membuat topeng Anoman dalam cerita Ramayana. Anoman itu dalam perwujudan kera yang berwarna putih, ini sebagai komandannya Sri Rama. Itu yang Anom yang di sini. Ini bahannya dari kayu majogau namanya. Ya, ini khusus nanti akan tidak untuk ditarikan, tapi ini untuk dipajang. Ini nanti warnanya putih, Anoman. Iki yang lagi buat barong cat. Kalau sekarang cuma dari bahan agak sulit. Cari kayunya yang lebih tua gitu. Kalau yang muda kan banyak gitu. Kalau pakai barong harus kayunya emang betul-betul tua biar nggak kisut gitu. Ya, kalau pewarnaan, kalau warna Bali yang warna tulang itu yang carinya jenis ancur yang sulit gitu.
sama kenjunya yang pakai warna merahnya itu. Gitu. Kalau pakai warna udah jadi seperti akrilik, gampang didapat di toko-toko itu. Tantangannya kalau warna, kalau kayunya hari ini belum kurang. Akhirnya kalau potong yang paling pertama itu kemungkinan yang sekarang udah gede itu bisa dipakai. Kalau ini tantangannya di warna. Kalau warna tradisi itu kan udah sulit nyarinya. Namanya aja warna Bali, tapi bahannya dari Cina semuanya kan. Kalau sekarang ininya yang susah nyari, hancur perekatnya itu ke keberadaan Museum Bali ya di sini saya sebagai seorang akademisi juga seniman atau pengrajin topeng jadi sangat bermanfaat karena di Museum Bali itu memiliki koleksi topeng dari awal topeng berada atau topeng zaman dahulu dari topeng istilah yang ada yang ada di Trunyan itu ya barong-barong berutuk itu topeng yang ada di Beleleng karena di sini Museum Bali mengoleksi semua topeng-topeng yang ada di kabupaten karena di setiap kabupaten itu memiliki topeng dengan karakter yang berbeda. Nah, di sana kita di Museum Bali di sini kita bisa belajar gimana kita bisa melihat ini topeng gaya Gianyar, ini topeng gaya Badung, ini topeng gaya Buleleng, ini topeng gaya Bangli. Jadi Museum Bali itu sangat-sangat memberi inspirasi karena koleksi-koleksi yang sangat beragam dimiliki oleh Museum Bali. Jadi kita bisa memberi inspirasi kepada kita para seniman muda dan teman-teman yang lain untuk berkunjung dan sekaligus mempelajari seni budaya yang ada di Bali. Ya kalau saya lihat di museum ini, di Museum Bali, saya kebetulan sering berkunjung ke sini. Ya saya memang terinspirasi dari koleksi yang ada di museum nih. Misalnya ada banyak barong jenis itu. Karena memang saya sukanya bikin yang motif yang klasik. Makanya saya lihat di sini itu banyak yang ada koleksi yang lama itu. Makanya saya berpikir saya bukan hanya berguru pada orangnya, tapi saya berguru pada hasil karya beliau yang leluhur kami itu. Makanya saya berpikir saya senang lihat yang ada yang di koleksi yang di museum ini. Ya, dari dulu saya memang senang berkunjung ke museum ini. Lihat topeng, barong itu banyak yang saya sukai lah itu. Kalau sekarang untuk generasi seperti halnya yang sekarang kita bergabung di Citrakara, kita mau merangkul teman-teman yang kecil-kecil, adik-adik yang kecil-kecil untuk menekuni seni pahat ini biar bisa berkelanjutan. Ya niki harapan tiang manglo generasi muda niki manglo melestarikan seniman di Bali niki. Tapi ini sampun wonten pincang ring leluhur seni dumun manglo niku lestarian. Anak-anak muda, pelajar, jadi diharapkan harus berkunjung ke museum, khususnya Museum Bali karena museum itu memiliki koleksi, jadi sumber inspirasi karena generasi muda lah yang akan mempertahankan seni budaya, khususnya seni topeng. Ya, saya kira kalau generasi muda, saya berharap tidak hanya berpikir untuk teknologi. Nah, setidaknya adalah kita melihat hasil karya para leluhur kita yang tidak mungkin kita harus yang melestarikan, tidak bisa orang lain ya. Makanya dari itu
saya sangat sangat berharap sekali para generasi muda itu mau belajar atau melestarikan warisan para leluhur yang ada di Bali.